Selamat datang di Hompimpa Podcast. Kenapa nggak gini lagi tadi? Lu mau tahu nggak? Kan harusnya kita hari ini bahas apapun yang dari gue ya. Hah? Iya, maksudnya apapun yang dari DM Instagram. Kan udah gue foto ya di gue ya. HP gue ketinggalan bos, bentar bos. Diriku Beginilah kondisi. Terbayangkan. Itu vape, bukan mic. Nggak tahu kepotong palanya. Freddie Mercury. Potong palanya bro. Aku kembali. Lu sambil makan ya atau sambil ngunyah sialan nih? Tuh. Bibir lu masih berminyak. Gua kan masih sedikit serak suaranya. Terus tapi gua udah nyetok Momogi 4 dus. Nah itu nggak boleh tuh. Mending lu kirim buat kita deh. Enggak, jadi tunggu gua sembuh baru langsung gua makan. Jangan terus sakit lagi. Oke. Apa oke aja? Apa Bang? Oke. Apa? Jadi kita kedapatan datang dari Anjrit, nggak tahu lagi. Dia datang. Ya itu nama ininya, nama IG-nya. Kira dia datang. Kalian udah siap? Gue bacain ya. Siap. Siap gue. Apa mau gue rangkum? Rangkum. Oke. Halo Hompimpa, semoga kalian sehat selalu. Gue mau sedikit share tentang kisah cinta gue. Lu rangkum bukan dibacain, rangkum. Dibaca total. Nama yang gue pakai semuanya disamarkan. So feeling free kalau mau disebut. Have a nice day. Halo, perkenalkan nama gue Pina, P-I-N-A. Soalnya kalau P-I-N-T, Pin. Gak penting. Gue punya temen yang Oke. Pokoknya ini karena kepanjangan ya. Jadi gue rangkum ya. Jadi si Pina ini dia punya teman kecil. Ya. Namanya Kevin di sini dia bilangnya. Pina ini cewek. Pina cewek. Punya temen namanya Kevin dari Temen kecil. Hayalan. Teman kecil. Asli. Oh. Asli. Teman kecil namanya Kevin. Iya. Dekat karena satu sekolah dari TK sampai SMA. Dekat Ini kan rumahnya. Kita kasih gambaran dulu nih. Ya. Terus kasih imajinasi. Keluarganya juga udah deket karena dari kecil dan satu circle juga, mungkin karena rumahnya deket kali ya, walaupun dia nggak bilang rumahnya deket sih. Tapi keluarga juga saling kenal. Kakek neneknya juga udah kenal lama. Oke. Sobi. Oke. Terus ceritanya si Pina ini suka sama Kevin dari kecil. Suka sama si Kevin dari kecil. Nah, terus ternyata ini dibilang nih, si Kevin ini rumahnya jauh. Jadi bukan orang yang deket sampai sahabatan banget gitu ternyata. Oh, tapi Cuma dikenal. kenal, keluarganya kenal lah gitu. Iya. Nah, jadi pas sekitaran SMP si Kevin ini ada yang deketin teman sekelasnya si Pina. Yang deketin nih. Nah si Pina ini kan udah suka sama Kevin, tapi dia gak berani deketin si Kevin karena katanya pacarnya dulu itu cewek yang pujangga lah. Kalau di sekolah-sekolah lu ngerti lah maksudnya kan ya. Yang bintang. Bintangnya Ya, gitu, bintang. top of the top. Kembang sekolah. Kembang sekolah bener. Primadona Prima bolu. Enak tuh. Enak tuh. Iya. Bolu prima enak tuh. Ada enak banget tuh. Nah, terus akhirnya mereka putus. Terus dia masih suka nih sama si Kevin ini, masih Kevin. Tapi nggak bisa lagi katanya, karena Kevin deket sama salah satu temen deketnya namanya Angel. Itu. Nah,
mereka bilang si Angel ini sering curhat ke si Pina tentang si Kevin. Dan si Pina ini jadi ibarat kayak ngecomblanginnya lah, walaupun dia sebenarnya masih suka sama si Kevin kayak gitu. Ini kayak FTV ya ini. Kalau gue baca. Akhirnya mereka putus tuh, si Kevin sama si Angel. Udah jadian tuh. Akhirnya mereka putus. Terus sekarang deket lagi gara-gara sering main game bareng katanya si Pina sama si Kevin ini nih. Nah, tapi temen dekatnya Pina suka lagi sama si Kevin, namanya Nadia katanya. Nah, Nadia ini ternyata katanya itu bukan teman baru, temen SMP berarti juga hitungannya nih, SMP katanya. Terus si siapa namanya Nadia ini cerita katanya suka sama si Kevin dari kelas 7, berarti kelas 1 SMP. Nah, sedangkan si siapa sih namanya tadi? Pina. Anjing, gue udah 10 tahun gitu loh suka sama dia gitu. Nah, terus ujungnya kayak begini. Ceritanya sama, kurang lebih sama. Kejadiannya kayak begitu lagi sekali. Dan akhirnya dia sadar katanya. Maksudnya dia bilang, jadi gini. Intinya adalah gimana intinya? Kevin itu adalah cinta pertamanya. Dia bilang akhirnya dia sadar sebenarnya itu Kevin bukan tipenya dia. Gue nggak tahu kenapa tuh dia bisa ngomong kayak gitu. Tiba-tiba dia kepikiran kayak gitu aja katanya kan. One day gue bakal bisa milikin dia. Berarti lu masih mau dong anjing? Iya. Bukan tipe dia tapi milikin gimana? Jadi lah ini ceritanya tentang satu orang bernama Pina ingin suka sama si Kevin lah. Ceritanya tentang kayak gitu. Tapi dengan segala ups and downs-nya, si Kevin sempat pacaran sama yang lain tapi si Pina masih suka kayak gitu. Gimana tanggapan lu dengan orang yang bertahan dengan 13 tahun tidak pernah menyatakannya cinta sama sekali? Itu yang pertama, itu yang pengen gue tanya ke lu pada. Ini berarti friendzone nih. Ini udah friendzone abis dari kecil. Friendzone abis nih. Tapi belum tahu. Gini Goy. Si Kevinnya gimana gitu loh. Si Pinanya nggak pernah nyatain loh. Ya, Kevinnya juga nggak tahu. Iya itu friendzone kalau nggak nyatain. Ya kan? Nggak, tapi bisa. Tapi bisa kagak friendzone nyatain tapi masih dianggap teman Goy. Iya bisa jadi sebenarnya karena si Kevin juga malu, nggak mau ngerusak pertemanannya, nggak pernah ngutarain. Tapi kita nggak tahu nih dua-duanya mana tuh bisa saling suka, bisa jadi. Kita nggak tahu juga dari perspektifnya si Kevin siapa kan. Soalnya kan namanya disamarkan, mungkin Kevinnya ternyata Akyong. Kita nggak tahu. Dong. Tapi kalau misalnya kita suka sama orang doang, sama teman kita, terus teman kita jadian sama orang lain, itu friendzone hitungannya kan? Cuman gini kasusnya ini kan mereka dari kecil udah kenal. Dan bisa jadi juga dari kecil itu si Kevin juga suka sebenarnya sama dia karena chemistry-nya udah jauh sebetulnya. Kalau misalnya dalam lingkungan sekolah baru kenal, terus suka selama kelas 1 naik kelas 2 misalnya naik kelas 3, itu bisa jadi kena friendzone sih. Oh enggak, kalau itu namanya. Kalau gue bilang sih si Kevinnya ini sendiri, maksudnya belum tentu suka atau kagak ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman mungkin dia udah ngerasa nyaman temenan aja gitu loh sama si Pina ini. Bisa jadi. Karena udah lama temenan kan. Bisa jadi. Itu makanya kenanya friendzone si Pinanya ya. Iya. Coba kalau dibilang, kalau di gua bilang friendzone or kagak, karena kita nggak tahu, karena Pinanya nggak pernah ngutarain, ngerti nggak gue? Ngutarain langsung gitu loh. Bang. Friendzone itu tidak menyatakan cinta loh. Iya. Selama ini yang gue kira nih ya, friendzone itu adalah ketika lu nyatakan, misalkan kayak gue suka sama cewek namanya Archer gitu, nggak tahu ya di otak gue Archer. Archer gue suka sama lu, tapi Archernya ngomong, gue nganggap lu tuh temen doang,
Dari dulu tuh nganggap lu teman doang. Nah itu baru gue bilang friendzone. Itu juga friendzone. Tapi kalau misalnya gue suka sama si Archer, tapi gue nggak ngomong ke Archer nih, gue deket banget sama Archer. Tapi ternyata bener-bener nggak ada pergerakan dari si Archer nih. Kayak ini misalnya gue cewek, si Archer tuh nggak nembak-nembak, yang ngerasa temen ya. Udah lu temen deket. Toto kita ngerasa udah deket banget nih. Terus si Archernya malah pilih si Mage nih, bukan pilih gue. Itu kita kena friendzone juga tuh hitungannya. Iya, dua-dua benar. Iya. Kalian berdua benar. Iya betul. Jadi bisa jadi situasinya di mengutarakan cinta langsung di reject dengan gua nganggap lu teman, atau Betul. seperti Igoy. Jadi kita udah kasih sinyal-sinyal nih kalau gue suka sama lu. Sinyalnya ini tidak ditanggepin, malah dia jadian sama orang lain, itu juga kena friendzone. Ya, itu friendzone juga. Dua-duanya benar. Si Pina itu makanya Pinanya friendzone, Kevinnya enggak tuh. Ya Kevin mah emang enggak, orang dari awal nganggapnya udah temen kan. Nah ini pertanyaan gue. Cuma nih, maksudnya lanjutin dulu. Ini Kevin nih berarti ganteng banget nih. Iya banyak cewek yang suka nih. Dia ngomong dari awal ganteng. Dia bilang ngomong dari awal ganteng. Ganteng banget nih berarti dia nih. Gila. Banyak yang naksir tuh Iya. Sampai primadona bos, primadona sekolah bos. Iya, tahu primadona sekolah bos. 13 tahun ya dia ya. Iya. 13 tahun. Iya maksudnya kayak sangat disayangkan aja nggak sih kalau nggak nyatakan dari awal gitu. Itu kalau personal dari gue ya pertama ya. Ya hasilnya mau diterima or kagak ya, at least udah ngungkapin gitu loh. At least jadi Kevinnya tahu. tahu. Jadi oh ternyata selama ini fix gitu loh friendzone-nya. Kalau kayak gini kan ya nggak tahu ya abu-abu or kagak. Nggak tahu nih beneran friendzone or kagak si Pinanya nggak ada kejelasan jadinya. Nanti takutnya masih nyimpen rasa padahal cuma temen gitu loh. Jadi kalau menurut gua sih Pinanya juga harus ngomong sih ternyata gue suka sama lu gitu. Tapi statement terakhirnya agak unik sih menurut gua sih. One day gini. Sampai akhirnya gue sadar sebenarnya Kevin bukan tipe gue. Tapi gue selalu merasa kalau Kevin adalah cinta pertama gue. Itu iya, jelas. Iya. Benar. Tapi dia ada ngomong nih, one day gue bakal bisa milikin dia. Kenapa ngomong kayak gitu? Tapi lu gak gerak-gerak nih. Iya. Kalau saran gue, lu mending ngomong. Jadi ada kejelasan, ada closure di hati lu sama si Kevin cuma temenan, atau bisa berlanjut ke hal yang lain, daripada lu hidup dalam penuh tanda tanya akankah kamu bisa sama Kevin apa enggak. Mending nanya. Dan cara untuk menanya itu juga macam-macam. Kalau misalnya takut nih, kalau persahabatan kalian bakal rusak, pakai cara gue, pura-pura bercanda, pura-pura bercanda. Jadi, Vin, lu tau gak sih gue suka sama lu? Nah, responnya apa nih? Misalnya responnya, apaan sih lu? Kena prank Anda, bercanda. April Fool. Gue pernah suatu tuh gue mau nembak cewek, gue pilih April Fool. Pada tanggal April Fool. Jadi kalau dia tolak gue, April Fool. Kalau dia terima lu gimana? Hore, aku juga sebenarnya memang mencintaimu, tidak prank itu. Tapi ternyata dia yang prank gue. Tapi abis itu dia ngomong nge-prank lu. Ayo gimana? Ya udah, tapi at least dia tahu perasaan gue dong. Itu udah not relate anymore, Kyong. Apa? Itu cara itu udah gak relate bro. Iya gimana coba senpai Igoy gimana cara kayak langsung aja Kyong. Langsung aja. Tapi dia takut nih misalnya merusak persahabatan. Sering tuh kayak gitu kan. Kadang-kadang kita ada yang gak suka sama orang, tapi kita takut merusak pertemanan tuh. Enaknya gimana gitu loh. Langsung apalagi dia temenannya udah lama loh nih, dari SD sampai keluarga udah deket. Dia mungkin takut selama temenan itu masih ada kan, itu kan menyatakan perasaan bukan berarti dunia hancur. Apa-apa hancur. Pertemanan masih bisa ada. Coba mungkin paling take a break dulu sementara untuk ngesortir perasaan. Paling gitu nih, doang kan. Tadi yang gue tangkapnya soalnya gini Bang. Keluarga mereka ini saling kenal nih. Kemungkinan besar kan antara keluarganya si Pina sama si Kevin sampai kakek neneknya juga kenal nih. Sering ngobrol. Mungkin dia takut
kalau dia utarakan merusak persahabatan mereka break, keluarganya juga ikut ke efek gitu loh. Jadi kayak takut keluarganya juga kena efeknya gitu loh. Mengutarakan perasaan kan bukan berarti musuhan, Yong. Iya. Dibanding pakai cara lu tadi, mendingan langsung. Malah bisa musuhan pakai cara lu, Kyong. Kayak lah, ngeprank. Apaan sih lu, nggak jelas deh lu. Kalau gue di posisi itu kalau ada yang melakukan itu kayak ngeprank gue pakai cara kayak gitu, gue bakal dari suka jadi ilfil gue. Gue jauhin di hari itu juga. Kayak si iye lu, gue bakal gugutin sih. Udah nggak usah kenal gue. Jijik cuy. Kenapa lu ngeprank? Laki lu. Iya kenapa lu nggak ngomong? Kalau misalnya tiba-tiba, nah sorry kita teman aja. Lu kena prank. Lu apaan sih? Gue bakal gitu sih. Lu apaan sih? Kenapa? Kalau lu suka lu ngomong, kalau nggak suka lu ngomong. Jangan tiba-tiba enggak kita temenan aja. Kena prank. Soalnya pertama itu lucu juga enggak. Kedua menarik pun tidak gitu. Jadi ketiga udah kebaca. Iya. Emang udah kebaca kayak gitu. Jadi itu menurut gue menjijikan. Lebih tepatnya itu menjijikan cara itu. Untung lu laki lu. Bukan cewek lu. Kalau si Pina menurut gue kalau misalnya memang kayak gitu, menurut gue langsung belak-belakan aja. Jadi udah tahu lu harus apa, pasti makanan. Oh minuman. Jadi tuh ice coffee, Bang. Banyak banget sumpah banyak banget. Ice coffee. Jadi tahu harus ngapain, harus ngambil stepnya tuh apa. Soalnya kalau udah 13 tahun udah nggak bisa basa-basi. Kalau baru 13 hari, lu boleh tuh lu panjangin, lu basa-basi, lu kulik, lu apalah itu. Cuma kalau misalnya udah 13 tahun, udah no time. Itu lu udah harus plan the bomb. Itu udah gak ada waktu. Lu no plan time the itu. Spike. Lu harus plan the spike. Kayak soalnya kalau lu kayak gini mulu, lu nunggu lagi. Bisa jadi 30 tahun, bro. 30 tahun. Harus cepet kalau udah kayak gini. At least lu tahu nih. Oh dia gak suka sama gue, ternyata gak mau. Nah, udah jadi kan 13, cukup 13 tahun. Gitu. Dan bisa mencari yang baru untuk 13 tahun ke depannya lagi. Betul. Gue selalu setuju dengan statement itu. Nah gue juga tadi bingung nih. Si Pina saat tahu Kevin punya pacar, kenapa Pina gak cari pacar? Ya, itu menurut gue juga. Tapi ini ya, hati lu tetap buat Kevin. Kan lu ngeliat nih, anjir Kevin udah sama orang lain. Coba aja kayak, yaudah gue juga coba dia sama orang lain. Terus pas Kevin putus, ya lu putusin juga pacar lu atau gimana? Atau misalnya enggak deh, misalnya kayak balas dendam gitu ya ngomongnya. Bukan balas dendam, kayak FTP. Biar sama lah. Biar mengisi kekosongannya tuh sama. Kevin mengisi kekosongannya dengan cewek lain gitu-gitulah. Tapi 13 tahun sih. Ngeri sih. Gokil sih. Respect sih. Cuman anak-anak sekarang itu yang gua iniin ya. Pada saat gue masih kecil dulu, gue nggak tahu tuh cinta-cintaan sampai SMP. SD gue nggak ngerti sama sekali percinta-cintaan. Anak-anak sekarang ngeri ya, maksudnya dari SD tuh udah mengenal namanya rasa cinta gitu loh. Lah dari gue dari SD. Ya makanya generasi lu, di generasi gue nggak ngerti semuanya cinta-cintaan sampai lulus SD tuh nggak ngerti. SMP baru mulai tertarik sama lawan jenis gue. Orang dulu teman gue yang cewek kencing gue ikut. Kalau itu namanya cabul. Bukan, dulu nggak tahu apa-apa, emang nggak ngerti. Jadi tuh nggak tahu beda cewek sama cowok karena kan zaman dulu ini masih hal yang sangat tabu. Jadi nggak ada yang ini. Mungkin ini juga gue garis bawahi. Sebenarnya ini bukan hal yang tabu. Tergantung seks edukasi dari orang tua. Ya nggak ada. Nah, jadi ini bukan hal yang tabu. Berarti di keluarga lu ini hal yang tabu. Soalnya gini, beberapa kota SMP dan SMA tuh sudah menikah dari tahun 60, 70 sebelum lu lahir, Kyong. Iya. Jadi kan bukan hal yang tabu kan. Nah, tapi balik lagi nih. Kenapa SD ada yang udah ngerti kayak gitu? Karena seks edukasi sudah diajarkan dari kecil. Bahkan di era 90-an, gua salah satunya itu sudah diajari itu gitu loh. Jadi gua tahu, oh gak boleh ke WC bareng sama cewek gitu. Itu tuh jadi bukan kan
Kan tadi lu bilang eranya ya. Bukan Iya. eranya nih, gue garis bawah nih. Menurut gue tuh salah kalau lu nyebut eranya. Karena di era lu. Tapi pada saat lu bilang tadi era itu yang SMP udah ada yang nikah, itu dulu pada masa dulu itu dinikahin paksa karena kawin apa namanya tuh kayak zaman Siti Nurbaya dijodoh-jodohin. Iya. Jadi mereka emang belum kenal cinta juga gua rasa. Lu nyebut era, menurut gue itu terlalu global dan lu harus sedikit sudutkan. Karena kalau nyebut era, di era lu itu banyak kok umur lu di SD sudah ngerti cinta. Karena seks edukasi dan ini cewek begini loh, ini cowok begini loh. Itu sudah diajarkan dari orang tuanya gitu. Jadi itu harus digarisbawahi dulu biar nggak salah era nih. Soalnya terlalu global lu nyebutnya. Oke. Di era lu. Cinta or kagak, SD gua bukan ngerasain cinta sih, lebih tepatnya gue suka nih main sama nih cewek yang ini. Naksir ya. Naksir. Makanya ada istilah muncul cinta monyet kan. Ya. Suka sama lawan jenis gitu. Nah, kalau Akyong kan SMP. Iya, zaman cinta monyetnya tuh di SMP, Yeah. SD kelas 5 tuh udah mulai lirik-lirikan tuh. Gua enggak. Semua teman-teman gua enggak ada yang kayak gitu lirik-lirikan. Jadi zaman gua SD enggak ada satupun yang gandengan apa pacaran gitu, enggak ada. Ya pacaran emang enggak ada, Kyong. Cuma lirik-lirikan ada. Saling naksir gitu lu? Saling naksir. Lu misalkan lu naksir sama guru juga bisa, Cok. Iya bisa. Cuma pada waktu itu gua nggak ada aja gitu. Belum mengetahui juga. Gue tahu tentang sex education di sekolah, ada sih. SMP kelas 3 ada sex education. Iya, itu pasti. Kalian pernah friendzone nggak? Pernah? Sering. Pernah sampai 13 tahun nggak? Enggak. Enggak. Paling lama lah. Paling lama 2 tahun lah paling. 2 tahun setahun. 2 tahun lah. Itu setahun. Lama sih. Namanya juga masih bocil, Blay. Oh, pas masih kecil. Gua enggak bocil. Udah kuliah. Masih SMP gua. SMP ya masih kecil. Lu kuliah setahun, Kyong. Iya. Apa yang lu rasakan, Kyong? Ya itu mirip lah sama yang dirasakan setiap kali dia deket sama cowok lain ya. Gue merasa sedih gitu, tapi kalau gue udah nyatain dan memang ditolak dengan alasan ya gue lebih nyaman dengan lu sebagai seorang teman dan gue nggak mau kehilangan teman yang berharga kayak lu gitu kan. Tapi di guanya tuh masih kayak berharap one day lu pasti akan berubah karena lu nggak akan bisa dapetin yang lu mau di orang lain adanya di gue ya kan, rasanya kan gitu. Jadi gue bertahan setahun gitu kan istilahnya setiap kali dia. Jadi inilah kasusnya, maksudnya dia kan memang sukanya cowok bad boy. Nah cowok-cowok bad boy itu kan sering hanya mempermainkan. Nah jadi setiap kali dari itu dia curhat ke gue. Setiap kali ada putus sama yang lain. Tapi itu bodohnya gue. Ada kali dia cerita 5 mantan selama setahun itu, 5 mantan. Semuanya putus. Gue berharap setiap kali dia curhat ke gue tuh lihat gue. Sampai one point gue udah enough gitu. Udahlah gue cari yang lain lagi. Lu ngerasanya kenapa dia gak mau sama lu, Kyong? Kalau udah sampai setahun, kan lu sebagai lelaki lu harus mikir ya kayak apalagi lu lelaki dewasa ya, kayak apa yang kurang dari gue ya? Kenapa dia gak mau ya? Itu apa? Itu gue udah tanya langsung ke orangnya. Jadi dia ngomong waktu itu kalau hal sifat sama perhatian dan segala macam memang gue yang dia cari. Cuman dia lebih ke physically. Cowok dia tuh fisiknya yang menarik buat dia tuh yang kayak gini gitu loh. Nggak suka yang model gue gitu. Nah pas dia ngomong itu gue langsung enough. Okay. Itu enoughnya di sana. Enough. Tapi udah mainan fisik. Udah gak bisa dipungkiri ya. Kita juga melihat wanita fisik. Iya. Fisik duluan lah lebih tepatnya. Iya, pasti ya. Pasti awal-awal fisik dulu. Kita nggak munafik, nggak mungkin kayak lu nggak kenal. Ini cewek deh, kayaknya kepribadiannya baik. Lu gimana cara tahunya anjing? Iya. Kita ada ketertarikan sama salah satu tubuhnya dulu dong gitu loh, kayak muka, mata atau apa. Baru kita mau, hai, namanya siapa gitu loh. Itu kan pasti ada itunya gitu. Nah mungkin cewek juga pasti seperti itu gitu. Jadi itu pasti.
Makanya gue mau dia ngelihat hati gue gitu, makanya setahun gitu loh. Nah itu maksud gue makanya. Biar tapi kenal lebih dekat dulu. Biar gitu tahu gue gitu loh. Ya, tapi itu memang ada yang butuh proses kayak gitu tuh. Fisiknya nggak suka nih, tapi lama-lama bisa didempetin mulu. Lama-lama jadi suka. Itu sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh sering tuh. Kayak di sini juga ada coy di kota kecil. Itu kan perumpamaan, sialan. Jadi muka nih nomor kesekian gitu, tapi pas sudah ngobrol 2 tahun kok nyaman gitu. Tuh banyak tuh kayak gitu case-nya. Makanya gue enough tuh pada saat yang gue nanya itu. Sebenarnya kenapa sih? Apa yang salah dengan gue gitu loh. Kalau dia ngomong fisik ya udah nggak bisa. Fisik ya makanya pas gue udah bilang fisik ya udah oke, ini saatnya gue tutup buku. Gue cari yang lain. Lembar gitu. Baru. Karena kalau kita mau dia sempat ngomong sama gue, tapi gue nggak mau kehilangan teman kayak lu. Gue butuh lu. Tapi dalam hati gue gini, kalau gue nggak lepasin dia, yang ada gue nggak bisa move on dong. Karena gue udah punya perasaan dong sama dia gitu kan. Nggak akan pernah bisa murni jadi teman. Yang ada gue pasti sakit hati setiap kali deketin cowok baru, gue pasti sakit hati kan. Ya udah gue move on. Gue jauhin akhirnya. Keren. Gue gak pernah friendzone lagi. Lu semuanya jadi ya? Gue orangnya gue belak-belakan gue orangnya soalnya. Mau apa enggak? Gimana? Kalau nggak mau ya udah lu cabut. Gue cabut gitu. Gue selalu kayak gitu. Tapi jadi teman bisa, jadi teman sih masih bisa sih Kyo. Jadi teman bisa. Cuma kan tujuan gue mau pacaran kan. Jadi gue dari awal ketemu tanya Bambang dah, gue tuh cepet Yong. Kayak ketemu nih sehari, besok udah bisa jadi pacar gue. Cepet gue soalnya gue belak-belakan. Padahal nggak pernah ketemu di hari itu, hari Senin. Selasa udah jadi pacar gue. Jadi gue langsung di Senin itu mau apa enggak, kalau nggak mau ya udah gue cari yang lain. Tuh. Makanya keren juga lu. Kayak si yang apa tadi namanya Pina itu. Kalau udah 13 tahun udah harus pakai cara belak-belakan gitu. Kayak gue ya pernah gue adalah basa-basi yang kayak gitu. Yang lama gitu butuh seminggu, sebulan. Tapi bangsat seminggu aja dibilang lama anjing. Itu seminggu cepetnya gue, Cok. Seminggu cepetnya gue, Cok. Buat gue lama. Gue gitu langsung kayak ketemu nih. Nah itu, kenapa gue bisa langsung gue suka sama lu? Karena ya itu, gue lihat dulu fisiknya dulu. Misalnya nih memang udah gue suka nih, kan pasti gue ngajak jalan karena gue suka fisiknya kan. Pas ajak jalan ternyata oke, ngobrol, makan nih, ngobrol, oh asik nih. Misalnya mau ngobrol sore, malamnya gue bilang, gue suka deh sama lu. Itu, jadi kalau misalnya dia bilang, oh sorry gue nggak suka sama lu, udah gue anterin pulang, ya udah gue cari yang lain gitu. Bukan cari yang lain maksudnya, nggak lanjutin sama dia gitu. Itu gue langsung, soalnya buang waktu bro, buang waktu tuh lama tuh menurut gue tuh buang waktu. Cuman cara ini bisa dipakai nggak sama semua orang sih. Kadang-kadang tuh ya anggaplah misalnya yang gendut atau apa ya, secara fisiknya yang dianggap kurang enak di mata itu agak nggak bisa dipakai tuh. I'm sorry. Bukan ke situnya sih, lebih ke bangsa. Lebih ke gue nggak ngomong ke situ juga. Bukan. Ya itu kan kita ngomongnya first date ya. Kalau first date-nya berjalan dengan sangat lancar mungkin bisa terjadi. Kita ngomongnya. Tapi nggak selamanya first date kan dalam sehari ketemu besoknya jalan kan. Makanya kenapa gue bilang paling cepat gue tuh seminggu. Karena butuh planning dulu nih. Masa jalan besok langsung ngomong, ayo Jumat jalan gitu. Maksudnya kayak gitu loh Koy. Gak tahu ya. Makanya gue gak pernah merasakan friendzone tuh kayak karena kayak gitu. Bahkan nih yang paling gila ya, nih gue waktu itu syuting itu Rewind. Ini gue gak kenal ini siapa. Ada Bambang juga lah. Mungkin lu juga kenal lah. Ntar gue harus ingat-ingat dulu nih. Syuting, gue ketemu berarti di rumah dulu kita masih di Simplicity Bang. Ketemu pagi. Terus malamnya udah sama gue. Oh ya gue ingat orangnya. Jadi nggak nyampe 12 jam Kyong. Iya gue ingat orangnya. Gue kayak gitu. Jadi dia dibawa sama adalah teman kita. Nih gini, tapi mungkin itu bisa dikasih pembelaan dikit karena dari awal dia udah tertarik sama lu, nanti nggak? Udah tahu. Iya.
Cuma ya gitu, nggak butuh waktu lama gitu. Jadi paling berarti ketemu mungkin jam 1, diajak pulang jam 7. 5 jam berarti. Gue langsungnya cepet gitu, udah langsung cepet gitu gue langsung langsung aja. Makanya nggak pernah ada friendzone karena nggak suka gue lama-lama gitu kayak. Tapi lu pernah nggak friendzonin anak orang? Maksudnya friendzonin cewek? Pernah. Oke, bentar, oke. Gue tanya nih ya, secara sadar apa nggak sadar? Sadar pasti. Oke, itu yang pertanyaan gue. Secara sadar apa nggak sadar? Soalnya gue pernah secara nggak sadar. Gue secara sadar. Tapi ini ada gue kasih tau dulu nih. Ini juga temen kita bang. Gue secara sadar tapi tuh gue penuh tekanan. Sebenarnya tuh gue nggak mau. Anjing, gue tahu lagi. Gue tuh nggak mau bro. Bener-bener gue nggak mau. Tapi banyak pressure banget di saat itu. Jadi gue harus mau. Sebenarnya gue nggak mau. Cuma itu udah terlalu chaos lah. Udah terlalu chaos ya. Pokoknya gitu deh. Ngerti maksud lo. Iya. Itu kan sebenarnya gue secara sadar gue nggak mau kok sama dia gitu. Gue pengen kabur, gue pengen lari gitu, tapi nggak bisa. Gitu. Nah, lu nggak sadar apa bang? Friendzone secara nggak sadar nih. Ya, karena gue nganggap emang tujuan awalnya berteman, jadi ya gue kayak hahaha namanya biasa aja gitu, ngerti gak sih lu? Iya, gitu iya. Doang. Ternyata dia pengennya tuh pacaran lebih. Ternyata one day tiba-tiba gue dimarahin, Cok. Gue bingung dong. Hah? Kenapa nih? Apa salah gue anjing? Gue gak tau apa-apa. Lu ngomong dari awal kalau mau kayak gitu. Kalau Bambang dimengerti sih. Kenapa dimengerti tuh? Iya kan lu memang begitu orangnya. Orangnya cuma ya. Oh sama ini nih. Kenapa gue bisa kayak besok langsung gue bisa ngambil keputusan besok ini jadi pacar gue apa enggak? Itu tuh biasa gini, misalnya gue di hari Senin, misalnya contoh ya, Senin gue ngajak makan, gue nggak ngomong gue suka sama dia apa enggak, dia juga nggak ngomong sebaliknya, terus gue antar pulang nih, Senin malam misalnya udah gue antar pulang, nah balik dong gue ke rumah nih, pas sampai rumah nih, tinggal nunggu aja nih, gue nggak mau ngechat dia, tinggal nunggu. dia duluan nggak? Gitu ya, dia nanya nggak, udah sampai rumah apa belum? Kalau misalnya dia nanya udah sampai rumah apa belum, berarti itu indikasi kalau ayo kita jalan lagi. Itu jadi kayak oke, berarti dia ada ketertarikannya ke gua. Nah, kalau udah ada ketertarikan ke gua berarti kan sudah gua yang mengontrol ini dong. Ya dong, kendalinya udah di gua jadinya. Jadi kayak oh berarti udah besok lu pacaran sama gua. Tuh. Kayak cepet. Jadi gua lihat oh ini indikasinya kalau misalnya dia nggak peduli, misalnya dia nggak peduli nih gua di perjalanan kayak gimana gitu. Ya udah berarti dia nggak tertarik. Biasanya kan kayak gitu, dia nanya udah sampai rumah apa belum, pas gue udah sampai rumah gue lihat oh berarti dia masih mau lanjut nih sama gue nih gitu. Tapi kan bisa aja artinya orang basa-basi busuk juga ada. Gue pernah kena juga kayak gitu. Jadi gue antar pulang, dia pulangnya ngechat udah tanya apa, tapi ternyata niatnya cuman kayak ya tanya temen aja gitu. Nah pas di hari lu makan berduanya vibes-nya gimana? Iya, vibes-nya gimana dulu? Udah deket gitu loh. Udah oke gitu. Bukan deket. Ya gimana ya kalau ngomong vibes? Udah ada tertariknya lah, dia ada sinyal-sinyalnya lah gitu. Kayak sinyal-sinyal ternyata salah sinyal gitu. Berarti lu yang kegeeran. Iya bisa jadi. Tapi lu punya tips gak, maksudnya kalau selain dari itu indikasinya apalagi nih dia tertarik sama gue gitu. Paling mudah eye contact, itu udah paling mudah. Dia tuh selalu mandang mata gue juga. Bukan temen. Atau mata lo ada belek? Enggak anjing. Ini jokes aneh tapi dia ketawa. Itu ya. Padahal belum tentu lucu. Iya. Kita salah, misalkan kita mau ngejokes cuma salah. Gue sering kayak gitu tuh. Tapi dia ketawa, gue bingung loh. Ya. Kita harus kayak menjadi diri kita, tetap menjadi diri kita coba nih. Misalnya jokes-jokes yang emang sehari-hari kita nih.
masuk apa enggak nih dia nih. Kalau misalnya dia nggak masuk berarti kan percuma lo lanjutin nih, obrolan lo bakal beda gitu kan. Kayak misalnya kita orangnya aneh, temu orang yang kurang aneh gitu, itu kan bakal susah tuh. Jadi makanya pas coba kalau emang dia ternyata sefrekuensi nih, nah tuh biasanya tuh dia demen ngobrol yang bakal besok itu cabut lagi tuh. Yang penting kan sefrekuensinya tuh. Nah itu di hari pertama makanya pas lagi makan atau nongkrong itu tuh kulik abis-abisan tuh di hari itu. Tuh dia itu yang makanya gue tadi berpikir semua yang tadi lu bilang oke, vibesnya pada saat date juga oke, jokes gue juga masuk, tapi ternyata cuma teman. Penampilan rapi, ternyata dia sukanya yang gak rapi. Apa kalau kulik sampai ke situ? Itu ya nggak gue kulik sih. Nah gue kalau misalnya udah ketemu pertama nih pasti tuh gue nanya kayak misalnya pas dia ketemu gue nih pakai baju misalnya tank top sama hot pants, gue kayak bakal mungkin nih nanya kayak ini sehari-hari emang lu pakaiannya sesantai ini. Jadi gue tahu gitu loh kalau misalnya next jalan sama dia gue nggak perlu pakai flanel gitu loh. Kalau misalnya dia datang ceweknya pakai blazer pake gitu dress. Nah berarti gue juga akan nanya sehari-hari lu serapi ini. Tapi mungkin gue bercandain atau apa gitu loh. Itu penting tuh penampilan, soalnya ya misalnya gini deh, lu mau ke kondangan temen lu, penampilan cewek lu nggak bisa ke tempat kondangan kan nggak mungkin. Jadi kan itu kita harus tahu juga tuh dia sukanya bajunya kayak gimana. Itu tuh di hari pertama. Jadi gue cuma ada waktu sehari buat ngulik orang itu lanjut apa enggak di hari itu doang. Jadi gue kulik benar-benar semuanya sampai keluarganya. Gue kulik di hari itu. Selalu gitu gue. Ini pengalaman baru sih. Dan lu mau tau gak, dari sepanjang gue hidup sampai sekarang, lu sekarang memasuki top ranking orang nomor 1 yang pacaran paling cepet. Selama gue kenal orang cuman lu yang bisa dari jam hari ketemu dari jam 1 sampai jam 6 udah jadian. Itu cuman lu doang. Sebenarnya baru ada. Pertama kali gue nggak pernah punya ketemu teman gitu. Paling hebat pun donjuannya 2 hari. Gue pernah punya teman yang 2 hari langsung jadian. Tapi yang kayak gue nggak ada, baru sekali ini. Lu salut, lu masuk top 1 gue. Berarti sekarang nama orang teman gue itu sorry, nama lu gue coret. Lu udah nggak masuk ranking gue lagi. Sekarang gue yang masuk. Sorry nih. Donjuannya berubah. Sorry ya rankingnya. Donjuan. Gue kira kan lu dulu mengarahnya beda bro. Kan kalau gue pacaran berteman. Oke, konteksnya ini donjuannya tuh maksudnya adalah gue bukan seperti Don Juan, gue berteman dengan banyak. Maksudnya berpacaran. Jadi listnya tuh dulu tuh gue sampai wah lu sehebat banget, lu suhu gue. Sekarang lu nggak suhu gue lagi bro, sorry nih, lu nggak suhu gue lagi. Ya gitu pokoknya deh. Untuk friendzonean nggak bisa gue soalnya. Harus 13 tahun sih super duper lama, Cok. Lama makanya lama, respect makanya gue bilang tadi kan. Itu kayak di film-film di anime childhood friend anjing. Bener. Iya. Ya gak sih, kalau gue kan jarang nonton anime nih. Banyak paling sering kan bisa dibilang kan gue sama Akyong nih. Iya. Anime banyak tuh, biasanya childhood friend gak jadi apa-apa sih emang. Iya kan, Kyong? Iya. Rata-rata cuman temen aja gitu. Rata-rata udah temen-temen kecil aja udah. Padahal di anime itu si ceweknya udah nampain banget kalau dia suka gitu kan, tapi si cowoknya antara ya kayak nggak tahu gitu, kayak lu bang yang gue tonton kayak ya udah hihi aja, nggak ditanggepin gitu, dia nggak sadar gitu, ya nggak sih? Oh kemarin juga sempat ada yang nanya tuh, mumpung kita masih nyambungin dari yang antara friendzonean ini kan, ada yang bilang kalau orang friendly dideketin itu kadang mereka sering salah tangkap. Gimana cara ngedeketin orang friendly? Ngerti nggak maksudnya? Asik. Ngerti kan maksudnya kan? Iya. Soalnya kemarin tuh bukan curhat, kayak nggak salah ini di live chat deh dia ngomongnya. Jadi dia mau ngedeketin satu orang yang friendly, tapi nggak berhasil mulu, ngerti nggak lo? Iya.
Gue ngencing dulu. Gue kira lu mau kasih saran, sialan. Cuma yang gue lupa satu, dia mau ngedeketin orang friendly atau dia yang sebagai orang friendly mau ngedeketin. Nah itu gue lupa tuh. Itu bisa kita bahas. Tapi kalau kita sebagai orang friendly kan itu pribadi masing-masing ya. Tapi mungkin kita bahas adalah gimana cara deketin orang friendly. Itu memang tricky sih Bang. Karena dia memang welcome sama siapa aja gitu misalnya kan. Jadi pas kita deketin dia juga welcomein kita. Nah istilahnya dari pihak ini merasa, oh udah ada lampu hijau nih gitu. Ternyata kan memang orangnya pada dasarnya ramah aja gitu. Ya gak sih? Iya. Makanya nih kemarin tuh sempet ada yang ngomong. Ya karena gue lupanya dia sebagai orang friendly mau ngedeketin atau orang friendly yang mau dia deketin. Nah gue lupa tuh antara dua itu. Cuma kurang lebih situasinya intinya orang friendly aja. Iya menarik sih. Gimana kalau lu misalkan sebagai lu nih Gyong, lu mau deketin cewek yang friendly ke semua orang. Oh. Gua agak cenderung, ini kalau dari gua ya. Gua pernah sekali lah deketin cewek yang friendly dan mengakibatkan gue salah paham. Dan ya salah paham lah, gue pikir dia tertarik sama gue. Ternyata dia ke semua orang seperti itu gitu loh. Dan menyebabkan gue nggak tertarik sama cewek friendly lagi sih. Oh berarti nggak sukses tuh? Nggak sukses. Kalau lu gimana Goy? Kalau cewek friendly? Iya. Iya sebenarnya iya. Jadi ini kasusnya gini. Kasusnya gini. Tadi lu dengerin nggak? Ya gue. Jadi gue lupa antara dia yang friendly mau ngedeketin orang atau dia mau ngedeketin orang friendly. Nah, tapi kita lagi ngomongin kasusnya gimana lu cara ngedeketin orang friendly gitu aja. Kalau ngedeketin orang friendly, menurut gue jangan so asik. Karena orang friendly temennya banyak, pasti lebih asik. Jadi jangan masuk. Ini contoh nih, kita lagi ngebahas gadget. Lu tiba-tiba muncul nih, kayak, iya tahu keluaran iPhone yang baru tuh begini. Padahal lu tuh nggak denger apa-apa, cuma denger kita lagi ngomong iPhone, tau-tau lu brek nimbrung ke tongkrongan. Itu menurut gue enggak sih. Untuk orang friendly itu tidak kayak jadi banget malah risih gitu loh. Jadi orang sotoy gitu maksudnya. Iya, jadinya malah jadi sotoy. Padahal bisa dengan masuk cara baik-baik gitu loh. Nggak langsung brek gitu, jangan so asik gitu. Nah kalau dideketin cewek friendly, sebenarnya cewek friendly tuh kalau ngedeketin cowok tuh menjadi teman yang enak banget tuh. Temen curhat banget lah cewek friendly. Tapi yang bikin cowok-cowok biasa baper sama cewek friendly itu bukan karena friendlynya, tapi touchy-nya. Cowok tuh baper. Padahal mau dia friendly, tapi friendly-nya tuh touchy gitu loh. Jadi kayak lu ngerasa, oh dia kayak suka sama gue deh. Padahal bukan karena friendly-nya, tapi karena dia sering menyentuh lu. Jadinya cowok kan kalau disentuh kan suka nggak jelas. Aku disentuh. Nah itu, jadi harus dibedakan tuh. Friendly dan touchy itu berbeda. Tapi memang banyak cewek friendly itu yang touchy. Nah, kita ngomongnya yang bukan konteksnya cewek juga gitu ya. Maksudnya kalau cowok juga kayak cowok gitu. juga iya, benar-benar. Cowok juga biasanya touchy juga gitu. Dan itu memang bikin cewek-cewek lebih nggak semua sih, cuma ada yang memang lebih nyaman. Kayak kalau dia lagi cerita kita mungkin dia harus lagi sedih gitu. Kan itu udah refleks ngelus-ngelus apa ininya. Dipuk-puk gitu ya, dipuk-puk. Itu kan walaupun itu touchy ya, tapi untuk friendly dan touchy itu yang bikin baper tuh touchy-nya, bukan friendly-nya. Mau cowok dan cewek ya. Soalnya kalau friendly udah nih kayak kita, apa kabar lu, gimana? Nyokap sehat. Itu tuh friendly tuh. Tapi ketika udah touchy itu tuh bikin baper tuh biasa tuh. Makanya cewek. Tapi gini gue, dalam kasus gue ya, kalau gue ya, dia friendly-nya yang bikin gue sampai salah tangkap itu adalah dia tuh kayak interested banget sama kehidupan gue, kayak ya kalau gue ngerasa itu tuh kayak dia memberikan sinyal gitu, kayak dia nanyanya gitu, oh gitu ya,
misalnya ceritanya orang tua lu gimana gini. Dia kayak concern gitu. Jadi kayak wah ini itu dia beda, perhatian banget gitu. Itu atentif jatuhnya. Ya tapi dia friendly juga. Maksudnya tuh awalnya Friendly, tuh dia ya, dia friendly tapi ada indikasinya ke sana perginya gitu loh. Maksudnya dia kayak interested banget dengan story gue, terus kayak ayo kita lanjut di sini yuk ngobrolnya yuk gini ngobrol lama panjang lebar. Ternyata salah paham gitu loh. Ada juga. Ya kalau ditaci gue tambah lebih ini lagi gitu loh. Kalau ditaci gue udah tambah lebih salah sinyal lagi gitu ya. Sinyalnya langsung turun ke bawah tuh, ada penangkal petirnya di bawah. Buset nih orang bener-bener. Maksudnya di bawah ada penangkal petir. Jempol kaki. Itu Jadi, tipsnya dari Igo ya, jangan so asik. Tapi gimana gue? Maksudnya tuh selain lu so asik, lu harus jaim kah di sana atau gimana? Jaim jangan jaim anjing, enggak boleh jaim anjing. Gimana ya? Pokoknya masuknya tuh yang jangan mengejutkan gitu loh. Kayak udah ngobrol, misalnya lagi ngobrolin apa gitu, lu dengerin terus lu nyambung gitu. Jangan yang tiba-tiba ini lagi ngobrol lu dari jauh terus tiba-tiba datang iya yang itu juga bagus. Padahal lu kan gak dengerin dari tadi. Lu cuma pengen join doang kan ke sini. Gitu loh. Kecuali kayak memang lu fokus dengerin. Nah, kayak soalnya orang friendly tuh kalau didengerin ngobrol tuh suka kan. Nah, jadi masuk itu harus pelan-pelan dengerin ngobrolnya. Ini masalah lagi banyak orang ya, 4-5 orang lah. Ya udah dengerin terus baru lu sambung. Tuh ngelanjutin aja gitu. Soalnya gue rasa bukan cuma orang friendly sih ya, siapapun yang semua orang demen didengerin sih. Iya. Gitu. Jadi ya sama sih ke friendly sama bukan yang friendly. Kalau lu kayak gitu pasti lu berteman aja gitu. Bisa ngobrol. Tapi gimana soal caranya? Makanya nih orang mungkin tanyain gitu, gimana cara lu ngedeketin orang friendly? Yang jelas pasti berteman dulu dong. Iya. Tapi kalau mau pakai, nah ini yang gue tertariknya nih sama cara Igo ini kan, dia kan orangnya suka gitu kan. Nah, cewek. Dia ketemu lawan mainnya cewek nih. Lawan mainnya cewek nih. Ya lese gitu deh. Ceweknya friendly. Lu mau deketin dia, kan lu masuknya dengan santai nih. Tapi begitu lu ngobrol, misalnya udah nimbrung nih, akhirnya udah masuk nih. Tapi gimana caranya supaya si cewek ini jadi kayaknya kan karena rame nih pasti dalam pergaulan gitu kan. Lu yang jadi center of attention-nya gimana gitu loh. Bukan supaya center of attention dong. Perlu. Ya apa kayak perhatiannya. Gak perlu. Maksudnya lebih ke gini nih. Kalau Igoy, gua jamin nih kalau Igoy nih, dia langsung ngomong ke cewek friendly-nya. Iya. Gua bukan mau temenan sama lu, gua mau pacaran sama lu. Itu pasti Igoy. Langsung tuh ya. Langsung gua langsung Kyong. Nah, ini udah kenal kan? Nah, ini baru kita kenal, ngomongin... baru kenal yang ngulik-ngulik dulu. Tapi gua nggak perlu jadi center of attention dari meja tersebut. Tapi ya sama orang yang itu ya gua kulik-gulung, ngobrol dulu, kuliah di mana apa segala macam ya. Ya baru kalau misalnya gua ada intensi ke pacaran ya gua langsung bilang gua suka lagi sama lu. Tuh langsung aja gitu. Nah, ini kita ngomongin kenapa mungkin orang ini tanya, karena dia bukan orang tipikal yang kayak Igoy gitu. Ya. Gimana dia meluluhkan hati orang friendly. Gitu doang paling. Tapi cara Igoy mungkin bisa dicoba sama yang nanya tadi. Masuknya santuy, ngobrol, kulik, langsung coba tanya. Gue suka lagi sama lu. Mana tahu cara itu works. Ke orang yang nanya itu. Bisa jadi. Itu salah satu cara. Kalau lu Bang, lu punya cara nggak? Lu punya cara nggak mendekatin orang friendly? Kan tadi kan dari sisi Igoy. Kalau lu? Iya deket aja dulu udah. Tapi gue bakal kayak Igoy, tapi nggak dalam hari H juga sih. Karena gue pasti akan kenalin dulu nih orangnya nih kayak gimana. Walaupun dia friendly, kan se-friendly-nya orang kita nggak tahu dia baliknya kayak gimana kan, sifatnya juga kan. Tapi kalau pakai cara gue nih sebenarnya banyak zongnya.
Oke. Karena gue nggak ada PDKT kan. Iya. Jadi zongnya itu contoh keteknya bau. Loh. Iya. Karena gue nge-skip PDKT. Ya kan? Gue langsung nih hari pertama ketemu, terus besoknya udah pacaran nih, udah langsung. Itu kan hari pertama dia lagi wangi-wanginya, terus langsung dia mau jadi pacar gue. Besoknya pas ketemu, lah anjing keteknya sih uap unga anjing, bau keteknya. Lu dia ketahuan pas bau keteknya pas apa, lu cium keteknya tuh gimana sih? Bau ketek aja. Enggak, bau ketek kecium gitu loh. Bau ketek kecium. Itu kan kayak wah bangsat dia bau. Nah udah abis itu kayak nggak bisa lagi gua. Udah deh. Terus gimana? Gua nggak ngomong, cuma langsung gua udahin. Gara-gara bau ketek lu udahin. Iya. Ya maksudnya ya. Iya dong, Kenapa? Jadi zongnya karena tidak terlalu mengenal dia lebih jauh dulu gitu ya. Karena gue nge-skip PDKT, jadi PDKT-nya itu pas lagi pacaran. Pendekatan tuh pas lagi pacarannya. Gitu, jadi ada yang ketahuannya tuh hari ke 10, hari ke 20 pacaran. Ternyata keteknya bau. Iya keteknya bau, atau misalnya apa ya, kelakuan yang kayak kelakuan simple tapi enggak lagi. Maksudnya lu kasih contoh aja gitu yang lain gitu. Maksudnya kelakuan yang bikin lu ilfeel gitu loh. Yeah. Kenapa harus lu langsung ngomong dari awal keteknya bau? Karena kan gue sharing, ini beneran ya. Ini gue gak mengada-ngada. Gue ngakak makanya cowok. Serius ini gue pernah kok kayak gitu gue. Karena itu terlalu cepet kan. Kenalan. Bahkan ini nih. Ini yang keteknya bau nih, Bama udah pernah ketemu. Lu pernah nganterin gua sama Epun. Lu sama Epun, gua nganterin dia ke rumahnya. Lu di belakang, kita mau cabut lagi ke klub kalau nggak salah. Ternyata itu bau ketek Bambang gimana? Ini mobil gue, lu sama Epun di belakang ngikutin. Lu udah tahu ceweknya itu yang itu. Itu kenalnya kan juga aneh. Di salah satu klub kenal, terus tiba-tiba gue, sorry Instagram lu apa? Kenalan, terus besoknya udah sama gue. Bisu. Iya. Oh si Bisu. Itu dia. Tunggu. Dia emang beneran bisu? Enggak, bukan. Enggak. Lebih tepatnya nggak pernah ngomong kalau nggak ada Igoy. Iya. Itu alasannya si Bisu. Makanya gue julukin nama si Epun si Bisu, karena nggak ngomong sama sekali. Kalau dia nggak ngomong sama Yogi, nggak ngomong sama siapa. Iya. Oh dia cuma ngomongnya sama Igoy doang. Tuh, itu kan juga cepet tuh. Nah, gue kan gelap ya, di klub kan gelap. Terus wanginya tuh wangi rokok doang kan di klub, jadi gue nggak tahu aslinya di malam itu kan. Terus udah kenalan, terus besoknya sama gue cabut kemana gitu lupa. Wah, gokil. Keteknya bau. terus kayak langsung lu putusin hari itu juga. Iya, tapi pas anterin pulang kalau nggak salah, lupa gue. Terus lu ngomong apa? Sorry deh kayaknya kita harus pisah. Ketek lu bau. Alasannya apa? Bau gitu nggak? Ya nggak cocok aja gue bilang. Kayak kurang cocok lah. Kan itu perbedaan umurnya terlalu jauh sama gue. Kurang bau ya. Maunya yang lebih bau ya. Ya gitu deh. Itu beneran nyata di hidup gue. Jadi semuanya nyambung, apa-apa nyambung, cuma minusnya cuma satu, ketek bau. Udah. Iya. Terus itu gue juga nih saking cepetnya gue ya, baru kenal. Minggu depannya langsung ikut ke luar kota sama gue, ke luar negeri sama gue. Itu tuh selalu kayak gitu. Jadi baru kenal nih. Lusa lu free nggak? Free sih. Yuk berangkat sama gue ke sini. Udah gue jadi baru kenal hari itu
besoknya gue ke rumah orang tuanya. Om tante mau ajak jalan-jalan anaknya. Gue tetap gentle walaupun cepet gitu, tapi gue gentle ke orang tua mereka. Jadi ikut YouTube fanfest mana gitu kan, itu kenalnya baru semua. Jadi baru, gue langsung kayak om tante anaknya aku ajak jalan-jalan ya gitu. Padahal baru 2 hari ketemu, baru kenal 2 hari. Hebat juga lu, gimana tuh caranya? Ya ngomong ke orang tuanya lah, izin. Ya ngomong ke orang tua. Iya, tapi orang tuanya hebat juga bisa. Kalau orang tuanya gitu. Seandainya nggak ngizinin juga gue gak mungkin dibawa. Iya gak mungkin gue bawa. Cabut sendiri dia. Iya, cabut sendiri maksudnya. Tapi selama ini sih tidak ada yang melarang sih orang tuanya. Soalnya ngelihat gue mungkin ini kali ya, kayak anak baik-baik kan gue. Enggak, tato lu banyak. Enggak, bukan. Ngelihat lu jujur. Ya. Itu mungkin. Karena ngelihat lu jujur, lu langsung ngomong, "Oh, gue mau bawa ke sini." Kayak gitu. Ya. Iya, nih om tante 3 hari doang kok gitu. Gue ngomong di kota ini. Itu ngomong gue. Padahal kenalnya baru. Justru yang jadi pertanyaan nih, kenapa cewek itu mau tuh baru kenal langsung ikut gue. Baru kenal bentar. Gue selalu kayak gitu. Kebetulan selalu abis kenalan sama siapa gitu, dalam schedule tuh lagi harus keluar kota gitu. Tuh. Buketek. Bingung kan lu Kyong ya? Kenapa lu mikir? Julukan baru lagi dong. Nah, Kyong lu mikir, memang pantas gue panggil suhu. Gak ada temen gue yang kayak lu. Bisa kenal jujur. Baru sehari 2 hari. Tapi katanya lu bilang lu sendiri juga playboy, Kyong. Iya, tapi cara gue gak cara Yogi. Kalau semuanya butuh proses gitu loh. Menaklukkan cewek friendly yang tadi deh, kita kembali lagi. Itu tadi gue bilang, gue sekali doang ketemu cewek friendly, gagal, gue gak pernah cari cewek friendly lagi. Lu trauma ya? Iya, gue trauma. Berarti lu carinya cewek yang gak friendly? Gue biasa nih sebelum kenalan sama cewek, gue pantau dulu. Gue suka mantau dulu, misalnya kayak duduk tongkrongan sama teman-teman gitu. Gue misalnya gue lihat dulu nih orang sama lingkungannya gimana gitu. Nah kalau menurut gue dia cukup, ya kan nggak mungkin kita larang orang bersosialisasi ya. Tapi kan ada yang namanya sosialisasinya antara cukup atau berlebihan gitu. Nah kalau yang berlebihan gue nggak mau, gue mundur. Kenapa? Cukup atau berlebihan? Ya misalnya dia terlalu, ya contoh yang gue lihat tuh dia taci. Oh. Dia sama-sama lingkungan temennya udah gini, ya rangkul-rangkul, gue udah nggak. Karena terlalu ya gitu, sama semua orang dia bisa begitu gitu loh. Jadi gue nggak, jadi gue lihat dulu. Dia kalau sekedar ngobrolnya masih sekedar lu gini-gini sama temennya masih asik-asik gitu, ya masih oke. Tapi kalau terlalu friendly, gue langsung mundur. Jadi gitu cara gue pacarannya. Gue awal nikah dimarahin gue sama G. Gue kan touchy banget ya ke cewek ya. Masih di otak lu udah aneh-aneh kan Kyong. Gue tahu isi otak lu anjing. Terus? Enggak. Tapi gue ke cewek tuh kalau ngobrol tuh touchy lah tangan gue gitu. Akhirnya pas awal nikah sama G, gue dimarahin gue. Kayak lu udah nikah, lu harus ubah sifat lu yang kayak gitu. Udah nggak bisa lu ngobrol sama cewek lain. Gue kalau ngobrol sama cewek lain tuh bisa bener-bener rangkulan. Kayak orang liatnya kalau di mall mungkin kayak orang pacaran, padahal tuh temen gue gitu. Gue touchy lah kalau ngobrol sama cewek gitu. Nah itu gue juga bilang kayak nggak boleh, udah nggak bisa touchy lagi, lu udah suami orang. Jadi lu soalnya gini mikirnya, kalau touchy dilihat orang juga tidak enak kan. Gue udah punya anak, udah punya istri. Betul. Gue dimarahin gue awal nikah pertama kali dalam hidup gue dimarahin karena nyentuh cewek. Itu terlalu touchy gue. Narik. Berarti kesimpulannya apa, Kyong? Kesimpulan dari podcast kali ini? Kesimpulannya tadi pasti saja tentang masalah Pina tadi ya. Be brave. Lu harus belak-belakan sih kalau dalam kasus ini. 13 tahun udah lamanya. Lu utarain apa yang lu mau, ngomong aja. Jadi lu bisa dapat closure akan hidup lu. Ya.
Kedua, kalau buat tadi siapa orang friendly, deketin orang friendly, lu mungkin bisa coba tips dari Igoy tadi, coba aja siapa nggak ada salahnya. Iya, gratis dengan ini. cara ngomong gratis juga ya kan. Ya kalau nggak ada ya cari yang lain, masih banyak ikan di laut ya. Ya kesimpulannya kira-kira begitu. Dengan akhirnya membagongkan ini, maka kita tutup jumpa kita dalam Homi Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homi Podcast berikutnya.